Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara, raja di Singosari terakhir, dan menjadi puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 sampai 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai monarki terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sulawesi, Papua, dan lainnya. Sejarah mengenai kemaharajaan Majapahit masih menjadi salah satu subjek penelitian yang menarik untuk dibahas dan ditelusuri lebih jauh lagi. Sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan diantaranya adalah Pararaton atau kitab-kitab raja dalam bahasa Kawi dan Nagara Kertagama dalam bahasa Jawa kuno. Pararaton menceritakan Ken Arok atau pendiri kerajaan Singosari, namun juga memuat beberapa bagian pendek mengenai terbentuknya Majapahit. Sementara itu, Nagara Kertagama merupakan puisi Jawa kuno yang ditulis pada masa keemasan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Kakawin Nagara Kertagama pada tahun 2008 diakui sebagai bagian dalam warisan ingatan dunia atau Memory of the World Programmer oleh UNESCO. Selain itu, terdapat beberapa prasasti dalam bahasa Jawa kuno maupun catatan sejarah dari Tiongkok dan negara-negara lain. Beberapa sarjana seperti Cornelis Christian Bird menganggap sebagian naskah tersebut bukan catatan masa lalu, tetapi memiliki arti supernatural dalam hal dapat mengetahui masa depan. Namun, banyak pula sarjana yang beranggapan bahwa garis besar sumber-sumber tersebut dapat diterima karena sejalan dengan catatan sejarah dari Tiongkok, khususnya daftar penguasa dan keadilan kerajaan yang cukup meyakinkan. Pada tahun 2010, sekelompok penguasa Jepang dipimpin Takayo Yoshiaki membiayai pembuatan kapal Majapahit atau Spirit of Majapahit yang akan berlayar ke Asia. Menurut Takayo, hal ini dilakukan untuk mengenang kerjasama Majapahit dan kerajaan Jepang pada saat melawan kerajaan Cina dalam perang di Samudra Pasifik. Menurut guru besar arkeologi Asia Tenggara, jangkauan kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera dan Singapura, bahkan Thailand, yang dibuktikan dengan pengaruh kebudayaan, corak bangunan, candi, patung, dan seni. Bahkan ada perguruan silat yang bernama Kali Majapahit yang populer di Filipina dengan anggotanya dari Asia dan Amerika. Silat Kali Majapahit ini mengklaim berakar dari kerajaan Majapahit kuno yang disebut menguasai Filipina, Singapura, Malaysia, dan selatan Thailand. Pada saat sebelum berdirinya Majapahit, Singosari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan atau penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Mengci ke Singosari yang menuntut upeti Kertanegara. Penguasa kerajaan Singosari yang terakhir menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kubilai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293. Ketika itu, Jayakatwang Adipati Kediri sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara atas saran Arya Wiraraja. Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Kemudian, Wiraraja mengirim utusan ke Daha yang membawa surat berisi pernyataan Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Jawaban dari surat itu disambut dengan senang hati oleh Raja Wijaya. Kemudian, Raden Wijaya diberi hutan yang bernama Tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa ini dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja yang rasanya pahit dari buah tersebut.
Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya, sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang kabut, karena mereka berada di negeri asing. Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka terpaksa harus menunggu 6 bulan lagi di pulau yang asing itu. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ronggolawe, Sora, dan Nambi, memberontak melawannya. Meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil, pemberontakan Ronggolawe ini didukung oleh Panji Mahajaya dan masih banyak lainnya. Semua ini disebutkan dalam Pararaton. Slamet Muljana menduga bahwa Mahapati Halayudalah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja, agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun, setelah kematian pemberontakan terakhir, Halayuda ditangkap dan dipenjara, dan lalu ia dihukum mati. Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Putra dan penerus Wijaya adalah Jayanegara. Pararaton menyebutkan Kala Gemet, yang berarti penjahat lemah. Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintahan Jayanegara, seorang pendeta Italia datang mengunjungi keraton Majapahit di Jawa pada tahun 1328. Jayanegara dibunuh oleh tabibnya, Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menghentikannya. Akan tetapi, Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi bhiksuni. Rajapatni menunjuk anak perempuannya Tribhuwana untuk menjadi Raja Majapahit pada tahun 1336. Tribhuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikan, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang menunjukkan untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan selama kekuasaan Tribhuwana. Kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribhuwana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk, dan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 dengan Mahapati Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Menurut Kakawin, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan kemaharajaan Majapahit. Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan, kemungkinan karena didorong alasan politik. Dan Hayam Wuruk berhasrat mempersunting cita resmi atau putri kerajaan Sunda sebagai permaisurinya. Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Pada 1357, rombongan Raja Sunda beserta keluarga dan pengawalnya bertolak ke Majapahit, mengantarkan sang putri untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Akan tetapi, Gajah Mada melihat ini sebagai peluang untuk memaksa kerajaan Sunda takluk di bawah Majapahit, dan pertarungan antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara Majapahit di lapangan Tubat tidak terelakkan. Meski dengan gagah berani memberikan perlawanannya, warga kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya dikalahkan. Hampir seluruh rombongan keluarga kerajaan Sunda dapat dibinasakan secara kejam. Tradisi menyebutkan bahwa sang putri yang kecewa dengan hati remuk melakukan bela pati atau bunuh diri untuk membela kehormatan negaranya. Kisah ini diabadikan pada Pasundan Pubat
yang menjadi tema utama dalam naskah Kidung Sunda yang disusun pada zaman dulu. Pada tahun 1377, setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang. Dan itulah puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada.